Masih bersama saya dan juga kita masih bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf MSI pemirsa. Baik Pak Menteri, kita lanjut Pak. Ini tentang isu yang boleh dibilang sensitif ya Pak ya, tentang haji setiap tahunnya adalah mengenai biaya haji. Bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan keterjangkauan biaya yang juga selalu disoroti masyarakat Pak? Ya, perintah dari Presiden adalah bahwa haji harus kita tekan biayanya semurah-murahnya tanpa mengurangi layanan. Sebetulnya secara teori kan nggak mungkin biaya turun, layanan naik. Tapi kita sudah lakukan 2 tempat turut dengan cara mengefisienkan. Mungkin tahun yang lalu ada beberapa titik yang tidak efisien. Itu bisa kita efisienkan, kita hilangkan titik-titik yang tidak perlu, termasuk titik-titik kebocoran kita hilangkan, sehingga alhamdulillah kita bisa menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan. Dan ini tentu akan kita upayakan terus. Tapi kita tahulah situasi ekonomi sekarang ini, dan terutama terkait dengan biaya penerbangan yang melonjak luar biasa. Aftur. Ya. Nah, saya masih berpikir tentang tahun depan ini. Kita berupaya menekan efisiensi di satu titik, tapi di titik yang aftur melonjak luar biasa. Nanti kita akan cari pola-pola ketemunya 2 titik ini supaya bisa akan. Tapi yang jelas kita akan berupaya terus tentang terkait dengan biaya haji ini. Berarti yang pertama adalah efisiensi ya Pak ya? Efisiensi. Salah satu solusi. Efisiensi itu bukan saja efisiensi pengeluaran kita, tapi juga efisiensi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, tapi juga efisiensi dari kebocoran-kebocoran. Kebocoran yang seperti apa? Ya katakanlah misalkan ada biaya-biaya selama ini melalui pihak ketiga. Ya. Itu ada banyak ya, ada beberapa berita yang kami sampaikan. Nah, kita udah berupaya potong itu sama langsung ke pemilik langsung, walaupun belum semuanya. Sebagai contoh begini aja lah. Ini sebetulnya saya agak khawatir menyampaikan, tapi mungkin kita buka saja. Ya. Biaya Armusna. Biaya Armusna itu tahun kemarin 2.300. 2.300 okay. Rial per orang. Tahun ini ketika kita bicara biaya berhadapan dengan vendor tentang biaya, saya katakan beri kami harga terbaik menurut kamu. Nggak usah mikir kami, nggak usah mikir fee, nggak usah mikir cashback, nggak usah mikir segala macam lah. Itu biaya murni kamu. Hitung. Berarti langsung nih Pak ya? Langsung. Oke. Dia kasih harga 2.100. 2.100 dari 2.300 tahun lalu ya. Oke. 200 rial. 200 rial per kepala. Kali 210.000 kepala. Kali 4.000, katakanlah 4.500 rupiah per real. 180 lihat. Wah, itu udah bisa dipakai buat lebih yang lain lagi. Itu bisa kita maksimalkan untuk yang lain. Iya. Efisiensi seperti hal yang seperti itu Pak. Itu yang kita lakukan. Dan saya belum puas. Mungkin kalau di Armusna lumayan puas, tapi untuk di titik-titik yang lain kita belum puas. Konsumsi tahun kemarin itu 10, 15. Sarapan 10 real, makan siang 15 real, makan malam. Hari ini 10, 13. 10, 13, tapi pernah dengar komplain nggak sampai hari ini tentang makanan? Belum sih, kami belum dapat berita itu. Artinya makannya sama atau mungkin lebih baik dengan harga lebih turun. Ya meskipun harga lebih turun, tapi tidak ada keluhan sama sekali ya tentang makanannya. Itu yang kita lakukan, efisiensi dan efisiensi kegiatan pembayaran
ataupun efisiensi mencegah kebocoran. Pak Menteri, itu kan efisiensi dan mencegah kebocoran di dalam internal, Pak ya. Bagaimana dengan, ada nggak masih laporan masyarakat adanya oknum-oknum yang memanfaatkan jemaah? Pasti adalah. Itu bagaimana, Pak? Berapa banyak itu, Pak? Anda tahu. Perputaran uang haji itu 18 triliun. 18 triliun. Bocor 1%, berapa itu? 180 miliar. 1%. 1% aja itu, Pak ya? Iya. Tapi alhamdulillah tahun ini semua pihak banyak yang mendukung kami. Teman-teman DPR mendukung kami, kemudian beberapa KPRI, KJRI mendukung kami, sehingga membantu kami dalam memastikan pelayanan dengan baik. Tahun ini juga kita di Kementerian Haji kita dibantu teman-teman alumni KPK, kita dibantu tenaga dari kepolisian, kita dibantu dari kejaksaan. Semuanya mengeroyok untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Terganggu nggak, Pak? Sesuatu yang sebelum ada Kementerian Haji dan Umroh, ini sudah sesuatu yang dinormalisasikan. Ketika ini muncul dan mencoba memperbaiki, seperti mengganggu budaya yang sebenarnya memang tidak tepat gitu ya. Gimana tuh, Pak? Ya, kita berharap tidak ada fight back dari mereka yang kenyamanannya terganggu. Tapi ya, insya Allah mereka akan, mudah-mudahan kita berharap mereka sadar bahwa kita melakukan semua dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada tamu-tamu Allah. Sehingga mudah-mudahan tidak ada gangguan-gangguan dari mereka-mereka yang merasa kenyamanannya hilang atau berkurang. Kalau dari pemerintah Arab Saudi sendiri juga sangat mendukung kami. Sangat mendukung kami. Mereka sangat, ketika kita kesulitan ini, saya WA atau telepon ke Menteri Haji, langsung mereka perintahkan timnya, ini bantu ini, soal gini. Saya berterima kasih kepada pemerintah Saudi, luar biasa. Baik, Pak Menteri, kita kembali bahas soal biaya haji yang kita harapkan juga masyarakat sih banyak yang berharap ini bisa lebih efisien ya, Pak ya. Tapi dengan kondisi yang ada seperti sekarang, potensinya seberapa besar sih, Pak, supaya lebih ya katakan lebih murah mungkin? Kita belum bisa memastikan. Bisa memastikan ya, Pak? Nanti setelah haji ini selesai, kita akan ngitung ulang kembali biaya yang tahun depan. Yang jelas pasti biaya penerbangan sudah tidak sama lagi. Iya sih. Saya juga sebetulnya kemarin agak khawatir terkait dengan konsumsi. Kenapa? Tim kami mengecek pasar-pasar di sana. Harganya memang sudah berbeda. Harga barang-barang di sana. Ya karena pasokannya terganggu, maka harga agak berubah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita tidak menemukan kendala dalam pemberian konsumsi untuk jamaah. Jadi tapi itu menjadi concern kami nanti. Tahun depan ini kita gimana caranya ini? Kalau disimpulkan mungkin harga-harga melonjak tinggi, pelayanan diminta maksimal, tapi dari biayanya tetap sama gitu. Itu. Baik. Pak, strategi pemerintah apa, Pak, untuk masa tunggu haji ini mungkin yang tadinya lebih panjang, sangat panjang, itu bisa lebih tentu hari ini yang bisa kita lakukan adalah mengaudit antrian itu. Beberapa data-data yang meragukan kita hilangkan supaya angka yang terjadi, angka yang muncul itu memang benar angka-angka yang real. Karena kalau dibandingkan beberapa negara lain, kita bagaimana, Pak, masa tunggunya, Pak, sebenarnya? Malaysia lebih lama. Lebih lama Malaysia? Itu apa sih, Pak, faktor yang? Faktornya minat masyarakat yang untuk berhaji tinggi, sementara kuota yang diterima oleh negara itu tidak sesuai dengan minat itu. Kuota dari Saudi ke negara tersebut tidak sesuai dengan minat di negara itu. Ya. Kalau Indonesia minatnya tinggi banget, Pak ya? Antrian kita itu ada 5.500.000-an lah. Hari ini kita berangkat 221.000. Tapi tahun ini juga pendaftar bertambah lebih dari 221.000. Nah loh. Berarti 5 juta itu nggak pernah turun. Iya. Nambah terus. Itu jadi. Itu menunjukkan bahwa
kesadaran beragamanya semakin tinggi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ekonomi secara umum masyarakat juga semakin membaik. Alhamdulillah. Berarti apakah berharap kuota juga ditambahkan lagi Pak dari Saudi? Kemungkinan besar akan bertambah karena Saudi memiliki visi Saudi 2030 di mana dalam visi mereka jamaah haji akan tahun 2020 akan berjumlah 5 juta. Tahun ini kan sekitar 2,5 sampai 3 juta, artinya hampir 2 kali lipat. Tentu kalau Saudi jamaah hajinya 5 juta, tentu kita akan bertambah kuota kita. Pertanyaannya, siapkah kita dengan penambahan kuota? itu yang jadi pertanyaan. Baik, Pak izin boleh minum dulu Pak? Ngomong-ngomong silakan. Menarik sekali sampai lupa minum nih Pak. Bismillah. Karena kalau bicara penambahan kuota, masyarakat yang mengantri kan banyak sekali Pak ya. Cuman kan masyarakat kalau ditambah biayanya pun rasa-rasanya dengan kondisi sekarang, geopolitik ini juga pengaruh semuanya agak berat ya Pak Menteri ya. Ya, tapi kadang-kadang untuk urusan haji ini kita juga kadang ada, saya nggak bisa bilang apa aku bisa dibilang miracle apa enggak tahu keajaiban. Contoh Aceh, Sumatera Barat. Kenapa itu? Sumatera Utara, Sumatera Barat yang kena bencana kemarin kan? Oh iya, banjir bandang. Banjir bandang. Iya. Kami sudah mempersiapkan kebijakan apa untuk Aceh, untuk Sumatera Utara, untuk sebagian Sumatera Barat yang terkena bandang itu, karena 1 bulan nggak sampai setelah banjir bandang itu waktunya pelunasan. Oh, kita mikirnya harus setelah banjir bandang pelunasan. Pelunasan. Oke. Nah, kita berpikir ini pasti ada kendala di ketiga daerah ini. Tapi ternyata kendala nggak Pak? sama sekali nggak ada. Tidak ada. Mereka bayar lunas sesuai jadwal. Padahal bisa jadi yang mengantri itu pun mengalami musibah bencana loh Pak. Iya betul. Tapi tetap lunas. Lunas ya. Nah, kita sudah berpikir kita mau bikin kebijakan apa untuk ketiga. Bahkan jangan-jangan jemaah tersebut rumahnya mungkin juga hilang atau ada yang kehilangan keluarga. Mungkin. Tetap lunas tuh Pak. Lunas. Semua. Luar biasa mereka. Nah, bisa ya Pak? Apa Pak ininya Pak? Ketika apa ya ini? Inilah makanya giroh, semangat untuk berhaji itu luar biasa mereka. Sehingga apapun mereka lakukan untuk bisa mengejar semangat itu. Oh, tentang haji furoda. Ini bagaimana Pak? Ada pesan tadi nih Pak. Haji furoda itu pertama itu adalah wewenang pemerintah Saudi. Tidak ada kaitan dengan kami, pemerintah Indonesia, termasuk kami, terutama terkait dengan Kementerian Haji Indonesia nggak ada. Itu hak pemerintah Saudi untuk mengundang. Ya. Tahun kemarin pemerintah Saudi mengatakan tidak ada. Tahun kemarin tidak ada furoda. Tidak ada. Tahun ini juga tidak ada. Walaupun tidak secara jelas, tidak secara resmi, tapi beliau dari pemerintah Saudi mengatakan kita tidak akan lagi furoda. Mungkin salah satu alasan karena di sini dijual sangat mahal. Mahal sekali. Padahal di pemerintah Saudi tidak ada rupiahnya, tidak ada angkanya. Sampai di sini dijual begitu mahal. Itu mungkin yang buat. Itu disoroti pada sana Pak. Apa? Disoroti dari sana. Disoroti. Maksudnya apakah akan jadi ditanya pertanggungjawabannya bagaimana ini? Tapi tidak di Kementerian Haji dan Umroh bukan ya? Itu dari pemerintah sana langsung ke sini, ke pihak swasta di sini. Tahun ini benar tidak ada ya? Tahun ini nggak ada, tahun kemarin nggak ada. Ke depan gimana Pak? Mungkin itu kan policy dari pemerintah Saudi. Saudi ya, kita nggak bisa bicara apapun tentang itu. Pak, banyak juga anak muda sekarang Pak yang mulai mendaftar haji sejak dini Pak. Nah, dengan fenomena seperti ini apa selain pesan dari Pak Menteri, ini seperti apa fenomena ini untuk saya sedang dari Pak? Semakin muda mendaftar, kesempatan berangkat akan pada saat usia muda. Sehingga walaupun muda tidak menjadi jaminan kesehatan, tapi secara teori muda akan lebih
mudah untuk menjalankan ibadah haji karena ibadah haji memerlukan fisik yang prima. Dan saya senang anak muda ini. Artinya mereka siap. Meskipun banyak juga yang, ya kami banyak sekali Pak memberitakan tentang pedagang yang menabung sedikit demi sedikit. Tapi ternyata haji loh. Iya. Subhanallah. Yang mungkin yang sempat saya temui kemarin yang dari Banten itu. Dari Banten? Suami istri udah sepuh, udah 70-an ke atas. Bapak kerjanya apa? Saya jualan kangkung. Jualan kangkung? Jualan kangkung di mana? Di pinggir jalan depan rumah. Gimana nggak tergetar? Kok bisa ya Pak? Luar biasa ya, Masya Allah ya, bisa ada kesempatan untuk haji dengan menyisihkan dikit demi sedikit dengan penghasilan yang tidak besar. Banyak yang cerita-cerita seperti itu. Lantas seperti apa Pak ke depan nih Pak kalau untuk haji di Indonesia Pak dengan kondisi Timur Tengah, apakah memang akhirnya Kementerian Haji dan Umroh menyimpulkan sekarang kita pikirkan dulu yang sekarang atau nextnya? Hari ini kita pastikan perjalanan haji tahun yang sedang berlangsung berjalan, tapi sambil kita juga memikirkan untuk tahun depan. Tahun depan kira-kira situasinya bagaimana, termasuk dan terutama terkait situasi perekonomian dunia. Kan pasti akan berimbas pada kita juga. Betul. Termasuk terkait dengan haji. Berarti mengikuti apa yang terjadi perkembangan juga Pak ya? Pasti. Karena kita ini menjaga haji melintasi negara lain. Iya. Kalau opsi yang kemarin sempat ngobrol ya dengan Pak Dhanil juga, apakah opsinya adalah memutar, tidak melewati yang biasa, itu sangat, mahal sekali Pak ya. Baik Pak, apakah Indonesia memiliki posisi strategis Pak Menteri dalam diplomasi haji dunia saat ini Pak Menteri? Tentu sebagai negara dengan penyumbang jamaah terbesar tentu relatif diperhatikan oleh teman-teman di Saudi, tapi tidak berarti kita diistimewakan. Pemerintah Saudi mempunyai kebijakan bahwa semua negara sama. Semua negara sama. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang menjadi kesulitan kami ketika kita sampaikan secara baik-baik, menjadi perhatian juga dari teman-teman di Saudi. Artinya apa? Artinya komunikasi kita lancar, bagus, sehingga apapun permasalahannya kita bisa sampaikan dan sering-seringnya diperhatikan oleh teman-teman di Saudi. Dari laporan-laporan yang diterima Pak Menteri, kemarin kan juga kami dapat berita ada tidak hanya oknum WNI ya Pak ya, tapi ada banyak sekali dari negara lain yang juga diamankan oleh pihak Saudi, Pak, otoritas Saudi tentang haji ilegal itu bagaimana Pak? Nah itu juga jadi salah satu concern dari pemerintah Saudi. Mereka menyampaikan dengan judul tidak ada haji tanpa tasrih. Tasrih itu izin haji lah, semacam visa dan keturunan yang visa itu, visa haji maksudnya. Dan kami mendukung karena pengalaman 5 tahun lalu itu ketika jamaah haji kita itu bercampur dengan jamaah haji yang non kuota itu sangat mengganggu persiapan dari teman-teman Kementerian Agama kemarin. Karena banyak bergabung ke tenda-tenda kita gitu. Tahun kemarin sudah nggak ada, tahun ini insya Allah lebih nggak ada lagi. Amin. Dan tapi ini yang sangat kita sesalkan, masih aja teman-teman dari Indonesia ada yang 4 kalau nggak salah ya, berusaha menjual, menawarkan haji langsung berangkat, yang secara teknis itu kayaknya nggak mungkin. Dan itu banyak yang sudah termakan juga, walaupun tidak sebanyak tahun yang lalu. Kami bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi, dengan kepolisian, membentuk Satgas penanggulangan haji non prosedural. Satgas penanggulangan non haji non prosedural. Haji non prosedural, oke. Dan sampai hari ini hampir 100 calon jamaah yang kita tangkal untuk tidak berangkat. 100 Pak? 100. Ini masih kecil Mas. Masih kecil ya? Kecil. Tahun kemarin 1000 lebih.
Tahun kemarin 1.000 lebih? 1.000 lebih ditangkal oleh pihak imigrasi. Dan yang tahun ini rata-rata mereka membayar 250 juta. Dan bukan orang-orang yang kaya raya. Mereka Ya 250 itu memaksa-maksakan untuk bisa mempunyai agar bisa berangkat. Dan saya nggak tahu, nggak habis pikir betapa teganya teman-teman yang Bukan orang yang mampu langsung membayar segitu, tapi menabung karena tidak tahu ininya kali ya, dimanfaatkan oknum. Jahat ya Pak. Itu akhirnya apa ya, berarti setiap tahun selalu ada meskipun jumlahnya di tahun ini semakin berkurang ya. Mudah-mudahan tahun depan nggak ada lah. Kenapa kita tangkal? Di sana pasti nggak bisa. Iya. Tahun kemarin banyak yang hanya sampai di Madinah. Mau ke Mekah nggak bisa, nyampe di Jeddah. Mau ke Mekah nggak bisa, apalagi ke Arafah. Kamu tahun kemarin ada yang meninggal di padang pasir. Iya. Karena mencari jalan-jalan tikus alternatif untuk bisa masuk Mekah lewat padang pasir Mas. Akhirnya nggak bisa, meninggal. Oh iya yang tahun lalu itu. Itu yang kita. Nanti kalau alternatif sampai di Saudi, di Madinah, Jeddah, kemudian ditahan oleh pihak imigrasi yang berada di sana, tentu juga teman-teman KBRI, teman KJRI juga yang repotan. Repot. Dan laporannya ke Kemenhaj dulu awal-awalnya berarti ya. Baik Pak, ini nggak kerasa ya ngobrol dengan Pak Menteri ini sudah di akhir segmen Pak. Mungkin terakhir Pak, apa yang disampaikan kepada calon jemaah haji dan juga haji yang sekarang? Untuk haji yang sekarang yang akan sudah berangkat di sana maupun yang akan segera berangkat, tentu saya minta ikuti arahan-arahan dari ketua regu, ketua rombongan maupun ketua kloternya. Mereka sudah kita atur apa yang harus dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan para jamaah haji itu. Yang kedua, mohon tidak memaksakan diri untuk hal-hal yang di luar kemampuan. Harus umroh sampai 4-5 kali, kemudian keliling city tour itu jangan dipaksakan. Kemudian tetap menjaga kesehatan. Bagi yang jamaah yang belum berangkat tahun ini dan mungkin tahun depan, tentu persiapan mental terkait dengan manasik haji juga disiapkan, dan jangan lupa kesiapan fisik juga dijaga. Tahun ini banyak yang tidak bisa berangkat karena fisiknya tidak mendukung. Walaupun seharusnya dia bisa berangkat, tapi karena fisiknya tidak mendukung, tidak bisa berangkat. Mudah-mudahan tahun depan akan semakin sedikit yang mengalami kasus seperti ini. Nah itu poin-poin pentingnya pemirsa untuk Anda semuanya ya. Kesehatan itu penting ya. Pak Menteri terima kasih, tapi sebelumnya boleh ya kita ada quick question Pak ya. Mumpung ada Pak Menteri nih. Jadi nanti Pak Menteri menjawab pertanyaan-pertanyaan cepat saya ini Pak ya. Yang pertama, haji ideal menurut Menteri Haji dan Umroh dalam 3 kata apa saja Pak? Aman, nyaman, mabrur. Aman, nyaman, mabrur ya Pak. Yang kedua, lebih penting mana Pak? Teknologi atau sentuhan manusia Pak? Sentuhan manusia didukung teknologi. Wah, bagus. Karena tanpa sentuhan manusia, teknologi ras-rasnya terlalu ini Pak ya. Yang ketiga, jemaah Indonesia paling terkenal karena apa Pak? Sabar. Oh ya? Sabar, tertib. Sabar dan tertib Pak ya? Oh menarik ya. Yang keempat, kalau tidak jadi Menteri Haji dan Umroh, Bapak ingin jadi petugas di bagian apa Pak? Saya petugas di bagian pemberangkatan saja. Pemberangkatan saja Pak? Iya. Kenapa Pak? Menyiapkan jamaah haji lebih siap untuk bisa berangkat daripada mendampingi di sana. Kalau udah siap berangkat, di sana nggak perlu dampingi. Betul. Oh iya. Karena krusialnya ketika pemberangkatan ya. Persiapan pemberangkatannya ya. Menarik. Terakhir Pak, kalimat pendek untuk calon jemaah yang masih menunggu antrian panjang haji. Siap. Kalimat apa kata? Kalimat. Siap fisik, siap mental, siap manasik. Siap fisik, siap mental, siap manasik ya.
Pak Menteri Haji Umroh. Terima kasih banyak Pak ya. Sudah bersedia kami wawancarai. Sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Demikian pemirsa perbincangan kita di One on One bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf MSI. Jadi untuk calon jemaah haji dan juga jemaah haji yang sekarang sudah berangkat, kita doakan semuanya mabrur. Dan untuk Anda, termasuk saya juga ya, semoga nanti insya Allah dapat kesempatan berhaji. Amin, Terima amin, kasih. amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum.